Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Neo Japan. Hari ini aku ada kunjungan ke salah satu kota di Fukuyama, Hiroshima. Di kota ini ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kaigo. Perusahaan ini besar banget, namanya Kareot. Hal tentang kaigo aku sangat kurang mengerti ya, makanya kita langsung saja tanya ini orang yang mengerti. Ini namanya nih. Oh, kemudian Abdul Hamid. Taufik Abdul. Oh, Taufik Abdul. Memang dari dulu penasaran banget tentang kaigo itu apa sih? Kan banyak sekali saya lihat Kensuke sekarang tuh orang Indonesia kerja kaigo, saya bilang kan. Dan banyak yang tanya ke saya. Pas banget ini saya mau tanya tentang kaigo ini. Oke, jadi sebetulnya tempat yang abang datangin sekarang ini itu adalah salah satu kaigo shiatsu yang dimiliki oleh perusahaan Kareot. Nah, saya sendiri sebagai karyawan Kareot ya, sebagai penghubung sekolah yang ada di Indonesia, di Bali tepatnya, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Situasi saat ini ya, untuk pekerja kaigo sendiri, perekrutan orang Jepang itu sulit banget, Bang. Kenapa? Bisa dibilang karena orang Jepang sudah mulai tidak tertarik terhadap pekerjaan kaigo ini. Mereka. Nah, oleh karena itu, kesempatan untuk orang-orang asing, ya, utamanya Indonesia, untuk bisa bekerja di Jepang itu salah satunya kaigo. Nah, kita sendiri juga banyak banget anak-anak Indonesia di sini. Oh, ya udah deh. Daripada kita penasaran kaigo kayak apa, ruangannya, sistem kerjanya orang Indonesia kerjanya kayak apa, boleh saya masuk nggak? Oh, boleh banget. Oh, boleh. Oh, boleh. Manusia yang di sini itu, Bang, mereka datang pagi, sorenya tuh pulang. Karena ini yang day service, makanya siang hari aja pelayanan. Kita juga menyediakan untuk makan siang para lansia, itu masak sendiri di sini. Orang Indonesia. Mereka orang Indonesia itu bukan cuma ngurus. Iya. Dia masak juga. Iya, mencuri bagian masak. Salam kenal, saya Neo Japan. Watashi itu Sasuka. Indonesia Muda Indonesia. Orang mana ini? Orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Jawa Barat. Oh, ya sudah berapa tahun di sini? 4 tahun. Senang kerja sini? Senang tanah sih. Setiap hari masak atau ganti-ganti? Ganti-ganti. Ada nyiapin, masak gitu, macam-macam. Orang Indonesia itu suruh masak bisa, jagain orang tua bisa, anak-anak bisa. Hebat ya. Salam ke keluarga. Halo, salam. Oke. Hai, gamate kudasai. Hai. Oke. Oh, non dulu. Kayak gitu, Bang. Ya, kayak gitu ya. Anak-anak Indo memang luar biasa di sini sendiri pasti udah terkenal di kalangan pasien tuh, mereka ceria, semangat, rajin ya. Tapi saya lihat ini stafnya orang Jepang, Indonesia nggak ada di sini. Kalau di sini kebetulan shift sekarang ini lagi nggak ada anak Indo. Kalau anak Indo ada nanti di atas, nanti kita ke atas. Apa? Oh, saya penasaran ini lihat orang Indonesia itu kerjanya sama kayak orang Indonesia. Boleh kita langsung sana? Boleh. Ayo kita ke atas lihat orang Indonesia. Tapi kok kayak orang Jepang dia? Ngomongnya ya. Sugoi ne, banyak hal-hal baru yang gue lihat hari ini tuh. Lihat. Dia lagi nyanyi ya. Sini ada Dewi. Salaman boleh? Boleh salaman. Saya Dian. Saya Neo. Dian apa nih, Pak? Tadi saya lihat kalian itu kayak apa ya? Sampai saya nggak tahu kalau kalian tuh orang Indonesia. Kalian lihat tadi, dia tadi goyang-goyang tadi. Tadi itu bukan joget TikTok ya? Bukan Fargo. Kalian udah berapa tahun di sini? Kalau Dewi bulan 11 tanggal 3 pas 3 tahun. Oh, udah senior ya, udah pro ya. Ntar lagi pulang. Iya, pulang. Kalau apa Rizky? 1 tahun 4 bulan. Oh, baru 1 tahun. Gimana kerja di sini? Senang kalian? Seneng. Dasar bohong. Kalian bisa seperti itu butuh berapa bulan untuk bisa nari itu sama ini lagi? 3 bulanan ya? Nah, Kurang sekitar lebih segitu sih 3 bulan. 3 bulan ya? Iya. Awal-awalnya gimana pas masuk sini?
kaget atau apa? Dari Rizky. Iya, ya. Mana-mana nih. Awal-awal sih ini apa itu banyak hal yang belum diketahui kayak bunganya juga beda. Terus apa itu kesehariannya beda. Musim juga beda. Oh iya ya. Jadi harus membiasakan satu persatu. Oh iya ya. Dewi sampai 3 tahun berarti gambar tiru ya? Iya, sangat semangat. Sangat semangat ya. Ini jujur ini. Iya, jujur. Apa karena ada ini nih? Kita saya pukulin ya. Terus kalian, aduh, saya kan kalau dilihat ngurus orang tua itu harus sabar ya, harus nggak boleh emosi gitu kan, harus. Saya sugoi yo orang kayak gitu dulu. Apa di Indonesia harus dulu pernah ada pengalaman kayak gitu? Ada sekolahnya sebelum berangkat ke Jepang, pertama sekolah Nihongo no Gakko sekitar setengah tahun, sekitar 6 bulan. Setelah itu ada praktek ke rumah sakit, seperti apa sih kerja kaigo itu, diajarin sama senior-senior yang kerja di rumah sakit. Nah, setelah itu ada kelas lagi pemantapan 1 bulan buat persiapan berangkat ke Jepang, tentang kaigo dan tentang bungkanya. Dan setelah itu berangkat Berangkat sambil nunggu CEO, Iya. terus belajar Nihongo sambil nunggu CEO. Rahasia. Nah nanti Dewi sama Rizky saya mau lihat kegiatan kalian daily apa ngapain dari apa gitu ya. Boleh kan? Ajak saya. Boleh. Boleh? Oh, gratis? Gratis. Nanti kita ya saya juga penasaran Oke, deh ngapain. Oke, oke. makasih ya waktunya. Nanti ya. Jam berapa? Hah? Enggak, sebentar. Nanti ini nanti bos jangan. Iya. Oke. Onde guys, Tiap ada video baru, Ya. tiap ada video baru nonton. Oh, terima kasih ya. Subscribe. Ini enggak subscribe saya. Oke dah. Gambatin ya. Hai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Nah, kita di lantai berapa ini? Ini kita di lantai 4, Bang. Ini juga short stay. Maksud itu short stay itu adalah para lansia yang dirawat di sini bisa 1 hari, bisa mungkin 1 minggu, bisa juga sebulan. Jadi mereka yang membutuhkan perawatan di sini tapi nggak lama gitu, Bang. Oh, itu orang Mereka sore pulang gitu. Oh itu dia tuh orang ini. Oh dia kerja. Selamat pagi. Lagi kerja ini. Sibuk? Enggak. Enggak ya. Sehat. Sehat ya. Di Indonesia di mana? Di Bali. Oh rata-rata orang Bali ya. Iya, kan nggak kok kita juga di Bali, Bang. Oh ini. Ini lagi ngapain sekarang ini? Mau jemur Cucian. Cucian ya. Cuciannya siapa? pasien, baju-baju pasien. Oh ya. Boleh namanya siapa sih? Dia. Dia sama kayak saya. Saya Dian. Beda Iannya ya. Udah berapa tahun di sini? Oh, baru 6 bulan sekitar. Oh 6 baru bulan. 6 bulan ya, masih Baru- belajar iya. magang gitu ya. Gimana ya awal-awal sedikit ya harus semangat ya. Iya, benar-benar. Siap gitu ya. Banyak Oke. yang harus dipelajari. Iya betul ya. Bahasa Jepang juga kerjaan ya. Makan juga ya. Iya. Ya. Say hello sama Bapak dulu di Indonesia nih. Pak, saya sehat bilang itu. Oh, Boleh buka, Mas? malu sih. Oke. Ya udah lanjut aja. Iya. Oke, siap. Tuh orang Indonesia juga malu. Ini orang Indonesia juga nih. Iya, sama. Halo, selamat Halo, selamat pagi. pagi. Sehat? Sehat. Ini lagi ngapain ini? Kebetulan lagi bersih-bersih. Ya, biasa karena pasien di bawah. Jadi setiap harinya kan pasien diantar ke bawah, jadi dibersihin karena udah nggak ada siapa-siapa. Oh, itu setiap hari dilakukan. Iya, setiap hari. Sugoi nih. Siapa namanya dulu? Saya Wahyu. Wahyu. Iya. Kok Wahyu? Ayu aja ya. Boleh Wahyu boleh. Oh, Bisa. orang mana? Orang Bali saya. Oh, orang mana? Jadi Ayu itu bukan kerja ini aja kan? Jagain orang tua juga Iya, kan? betul. Semua di rolling itu ya? Iya betul. Jadi Mandi, kalau toileting mandi, gitu ya? toileting juga. Terus kalau memang sudah makan pasien di sore hari diantar naik ke kamar masing-masing, ajak antar untuk cuci muka, sikat gigi. Sugoi Iya. nih. Sudah berapa bulan di sini Ayu? Saya baru kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Sama kayak Sama dia. iya. Satu angkatan. Satu angkatan ya? angkatan. Dia. Kami berdua. Waktu kesini dia 2 orang.
Banyak kan waktu angkatan. Tapi dipencar gitu. Angkatannya 12 Waisa berapa ya? orang. 12 ya? Iya, 12 orang. Oh, sugoi Di ya. Gimana? set yang lain. Anu capek atau semangat gimana gitu? Pertama-pertama pasti berat. Iya, Terus, ya istirahat manapun pasti iya, berat. Karena betul berat dan Bahasa capek di karena kerjaan. kaget, kaget Kaget sama ya. memang ini benar-benar semua. Beda banget sama iya, Jawa ya. jauh berbeda sama Indonesia yang dilatih karena kan sebelumnya sama teman sendiri. Tapi, Oh iya iya. ya sekarang udah benar-benar sama Ryosa. Iya, Soalnya iya. ya jadi tapi lucu-lucu Oh pas iya, ini lucu-lucu ya. kalai-kalai, Iya ya. Harus semangat ya, semua ya. Iya. Apalagi kita jagain orang tua harus sabar, Ya. harus seperti orang tua kita sendiri lah. Ya, Jadi poinnya kalau kita udah habis dari sini, kita pulang ke Indonesia, kita sama orang tua jaganya pasti lebih dari ini. Orang tua orang lain aja kita mandiin atau kita makan kayak orang tua kita sendiri, apalagi orang tua asli ya. iya. Tuh. Sip, gambar kudasai ya. Hai, gambarimasu. Hai. Nanti saya lihat lagi 2 tahun perkembangannya nanti mereka. Oke? Oke dia ya. Oke. Hai, langsung aja guys. Hai. Halo Kuta, sehat? Sehat Sehat. ya. Lagi ngapain ini? Kuta di sini posisinya apa hari? Saya kan di sini di servis. Nah, kebetulan setiap harinya ada event. Nah, kebetulan sekarang tuh ada event Bingo Taikai namanya. Oh. Hai. Bingo no kata ya datang. Beta ya ne. 了解に行きましょう。はい。入力します。Shokunya makanan pasien berapa itu dimasukin kira. Oh, di data ya? Iya tidak. Go. Berarti bisa baca kanji ya? Ya lumayan kalau nama-nama masih nama-nama pendek lumayan. Sugoi. Iya iya. 3、4、5。 Mau ngapain? Ini apa? Tanya besok mau makan apa? Oh, menu besok ini. Menu besok. Tapi bukan ini aja, ada di sana Mas Jan. Oh iya, iya. Besok siang mau makan apa? Kita tanya ke Semuanya. dia sasanya. Jadi pilihannya banyak apa dua? Pilihannya ada banyak. Nanti dia yang pilih gitu ya? Ya, dia yang pilih. Oh, oke. Oh, silakan. Coba lihat. 木村さん、何注文したんですかね。お刺身かな。こちらですかね。こんにちは。明日のお昼ご飯ですね。はい。うどんちらし。山根さんもスタミナ。はい。 Catat menu terus sekarang mau ngapain? Kalau jam sekarang ini sekitar jam 1:30 ya. Tidurin pasien, setelah itu pasien yang tidur, tunggu beberapa jam 2-an, sekitar jam 2-an itu ganti ganti ombutsu, Oh, ganti popok. ganti popok. Itu yang daycare mau diganti gitu ya? Iya. Satu hari itu sekitar berapa ya? 3. 5 kali. 6 kali. Dari jam 12 malam sampai balik lagi jam 12 malam itu sekitar 5 sampai 6 kali. Ya. Sekarang ini ada yang mau tidur nggak? Nggak Ada. Oh iya deh, boleh. Ya, pengen lihat gimana caranya orang tidur. Ogiri yasumi. Ikimashou ka. 連れて行ってきますよ。トイレに行きましょう。連れてあげますよ。ベッドまでね。はい。じゃあ行きますよ。足下げますね。はい、山田さん。はい、かかりますよ。はい。はい、移動しますよ。1、2の3。はい、横になりますね。はい。
布かけますよ。ごゆっくりお休みください。また後で起こしますからね。おやつの時間の時に起こしますね。ごゆっくりお休みください。バイバイ。ドキドキする。どこがよドキドキ、こっち見る人の方がドキドキしてるよね。Bapak umur berapa? Bapak berapa ya? Udah 80-an, 70, masih muda. Bapak saya? Ya. Bapak saya ini tinggal di Kalimantan ya. Dari kecil tuh nggak terlalu perundungan. Ibu? Kalau ibu umur tahun 60. Bapak mungkin umur 70. Saya dari kecil tuh sama bapak nggak pernah ketemu. Jadi dari kecil sama ibu.私は今まで20年日本で介護をしてきました。で、自分で介護の資格も取ったし、直接お年寄りに対して誰よりも温かい気持ちを持って介護をできる自信があります。で、それが20年経ってどんどん今広がって施設も増えてきました。で、そんな中でやっぱり今日本は介護で働く人が今少なくなってきていて、とても大切な仕事なんだけれども、これがなかなか今難しくなってきてます。で、そんな時に私の父がインドネシアでもともとボランティアをしていて、木を植えたり井戸を掘ったりしていたっていうところで、私もインドネシアと関わりがあって、その時にインドネシアを好きになったし、インドネシアにいる人たちも本当好きになって、この人たちと何かやっぱりいろんなことをやっていきたい、特に介護っていうものを一緒にできる仕組みを作っていきたいって思ったんですよね。で、2017年にインドネシアのバリで、富士アカデミーバリを作って、そこで介護と日本語を教えて、日本に来れる仕組みを作りました。で、その中で一番私は大切だと思っているのは、日本で介護で働くだけじゃなく、本当にいい会社でちゃんとインドネシアの人を守ってくれる会社で育ててくれる会社を探すことが本当に一番私は大事だと思っていて、それができるのはやっぱり日本で働く私たちしかできないので、そこをきっちりして、でそれでもどうしても最後は自分の力が必要な時には、その時のためにやっぱり富士アカデミーバリはいろんな勉強やをしてですね、日本で働くための力を身につけていくということをしてほしいなっていうふうに思ってます。これからも富士アカデミーバリを通して日本にたくさん介護で働きたい人たちのためにもっともっと広げていきたいし、来てくれた人は大切にしたいなと思ってます。Tadi masih ingat saya? Masih ingat saya. Ayo, mari kita masuk ke dalam, ada acara. Kita dikelilingi para syaitan. Aku no leader です。Aku no leader. Aku no boss. Sada apa yang? Stereo. Nani kore? Sadaku deh. Jadi hari ini gua mau jadi juri ya. Ini kurang ajar kakeknya ini. Aduh. Minta dianuin sama Onecha ini. Bagaimana ini? Parah ini, berdua dilayani. Ayo gak apa-apa. Ini dukun santet ini. Enggak, ada Sunda. Oh, ada Sunda kan dukun. Oke, minasan, saat ini kita sudah kedatangan Fuji Sacho, ada Okada Bucho, dan ada Neo Japan. Di sini yang subscribe Neo Japan, angkat tangan. Wah,
ada. Sedih saya. Nggak tahu. Neo Japan nggak tahu. Kami dari Fuji Academy Bali mengucapkan terima kasih untuk Bang Neo dan juga Gilang Sang sebagai kameramen sudah berkenan untuk datang ke tempat kami mengikuti acara Halloween yang apa adanya ini. Walaupun event-eventnya itu nggak selalu Halloween ya, kemungkinan nanti di event kedepannya ini akan rutin diadakan ya, harapan dari Fuji Sacho seperti itu. Mungkin kedepannya eventnya bukan Halloween tapi event beda lagi gitu, seperti itu ya. Jadi teman-teman atau Isusei maupun Tokoteiki no yang kerja di Yuyu atau di Kareos, kedepannya bisa tetap betah bekerja di Jepang, perusahaan yang sama. Kembali masuk. Oke, mari kita nikmati Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute. Work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute. Had a real late night, woke up with my head spinning out Nashville. It's been mad real. I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs and my cash real. I like first place, you're in last deal. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Look, pocket rocket in my pocket, please don't make me pop it. All these boys just wanna copy the style. 学校で先生にボコボコされた鏡です。 Grinding with the team, making C notes. In my pocket still full of green, call it CeeLo. Alligator watch on me, Tim Tebow. And these haters love to watch me like Tebow. Look, I don't take L's, I just learn a lesson. Before I count the M's, always count my blessings. Look, I ain't too sure, never second guessing. Got some money, put it for the rain, so I'm never stressing. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight. Acaranya seru, banyak kejutan. di sini makan-makan santai-santai sambil ada karaoke-nya juga. Berat ya. Jadi Sadako itu selain dia serem, dia juga sebagai sound system engineer. With the team, making C notes. In my pocket still full of green, call it CeeLo. Alligator watch on me, Tim Tebow. And these haters love to watch me like Tebow. Look, I don't take L's, I just learn a lesson. Before I count the M's, always count my blessings. I'm too sure, never second guessing. Got some money, put up for the rain, so I'm never stressing. Fast lane when I'm passing the street, got the money in the passenger seat. I might never come down, cause the coast racking at the flight miles. So high, I might never come down, so Gimana perasaannya nih dapat hadiah? Sangat Yang kayak orang mungkin tadi soalnya. Iya, terima kasih loh 1000. Oh iya. Saya selamat bagi yang menang, kemudian bagi yang belum menang, memang kalian niat banget ya, cosplaynya udah luar biasa bagus, sangat kami apresiasi. Oke. Ini ceritanya ini podcastan ngobrol. Oke, bagian terima kasih atas waktunya hari ini Bang ya, dari pagi udah nemenin kita. Udah tadi juga cek sempat anak-anak yang di Takagi gimana mereka bekerja, dan pada saat itu saya dengar kan baru pertama kali tuh Kaigo
kerjaan kaigo itu seperti ini kan dulu nggak ada bayangan. Dan ternyata abang ketika melihat anak-anak Indonesia yang kerja di bidang kaigo ini, abang sendiri merasa tersentuh banyak. Nah itu saya juga kaget, loh kok bisa gitu? Kok abangnya sampai tersentuh gitu? Kenapa? Oke, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat Saco yang sudah mau undang saya ke sini, kepada San juga, dan pertemuan saya dengan kepada San itu sangat kebetulan sekali ya, Nen. Tama-tama ya, Nen. Jadi kalian tahu nggak kenapa saya bisa ada di tempat ini? Jadi ini sangat sesuatu yang secara takdir ya. Jadi saya tentang kaigo itu sama sekali nggak tahu. Jadi banyak DM dari orang-orang di Indonesia, Kak, kaigo itu kayak gimana sih, dia bilang. Saya nggak bisa jelasin kan, karena saya nggak sama sekali bingung tentang kaigo ini. Akhirnya waktu saya pulang ke Indonesia kemarin, 1 bulan yang lalu nih, kalian semua ini Indonesia nih. Jadi Okada-san tuh duduk di depan saya. Saya naik Shinkansen mau ke Kansai. Mau ke Kansai, pada saat duduk di depan saya. Pas nyampe bandara, Okada-san mau keluar dari Shinkansen, mau keluar kan dari train ya gitu ya. Tiketnya Okada-san tuh jatuh depan saya kan. Saya lihat, oh tiketnya itu Okada-san. Saya nggak tahu kalau Okada-san tuh kerja di tempat kaigo kan. Akhirnya saya ambil tiket tuh, akhirnya saya kejar. Si Maseng, ini tiketnya jatuh, saya bilang gitu. Oh, akhirnya, wah terima kasih katanya. Mungkin kalau udah ada tiket tuh mungkin bisa nggak jadi ke Indonesia, pesawat telat atau kan banyak sekali. Akhirnya dari sana kita mulai ngobrol. Kamu mau kemana? Aku mau ke Indonesia. Terus Pak Dasang mau kemana? Indonesia. Akhirnya ngobrol di sana. Kamu kerja apa katanya? Ya aku bilang aku bikin video memperkenalkan budaya Jepang, Indonesia gitu kan. Setelah itu ya kasih lihat YouTube segitu kan. Ternyata pas kita ngantri itu ada orang Indonesia yang mendengar pembicaraan kita. Ternyata orang itu pengen ketemu saya, dan akhirnya dia tanya ke Pak Dasang, mana nih ucapan katanya. Akhirnya dia cerita bahwa dia itu seorang YouTuber begini loh. Akhirnya Pak Dasang tension khawatir loh nih, senotoki mencoba aku stereo. Dia langsung dia cari saya. Akhirnya saya diundang ke sini untuk acara kaigo. Pas kita ngobrol tentang kaigo, setelah saya tahu dia kerja di kaigo, akhirnya saya tertarik. Saya juga pengen tahu kaigo itu seperti apa sih kan. Sebulan ini saya susun schedule untuk datang ke sini dan melihat langsung kegiatan anak-anak, teman-teman semua yang di sini tuh, wah itu saya nggak bisa keluar kotobawa dena ini. Jadi saya lihat kalian tuh siapa dari Dewi, Rizky dari kerja tuh. Wah mau nangis saya tadi lihat. Soalnya saya ngebayangin orang-orang tua yang jompo yang nggak mampu itu dia mau buruknya kita lihat tuh dia tinggal menunggu waktu lah ya, kasarnya kita ngomong kayak gitu. Terus kalian Rizky, Dewi ngelihat caranya ngasuh gitu tuh kayak orang tua sendiri itu loh. Jadi aduh saya pokoknya mungkin kalian lihat video nanti, aduh saya nggak bisa ngomong, saya diem aja gitu. Kayaknya sejam 2 jam saya di sana tuh nangis saya lihat. Saya ngebayangin orang tua saya sendiri gitu ya, atau orang tua kalian sendiri di gitu baktinya kalian ke orang lain selain orang tua, apalagi orang tua sendiri. Misal kalian pulang ke Indonesia, kalian sudah punya skill cara mengasuh orang tua di sini, dan itu kalian praktekkan kepada orang tua kita sendiri. Wah itu pahalanya itu gila, itu besar banget. Orang tua yang kita nggak kenal saja kita ngerawatnya seperti orang tua sendiri, apalagi orang tua kita. Jadi ini kerjaan selain saya bilang nggak panas-panasan ya di dalam ruangan gitu kan, pahalanya itu loh banyak loh. Saya bilang berkah lah kalau kerja itu seperti kaigo ini. Jadi kalau dibandingkan dengan kerjaan terus yang lain ya yang lain memang gambar terus ya, tapi untuk membuat suatu hubungan dengan orang yang kita nggak kenal itu apalagi kita rawat seperti orang tua itu merinding saya lihat.
wah itu mina sugoi watashi subarashii kando suru bikkuri shita hontou ni bikkuri shita ya. Jadi mungkin kalian ini bisa dibilang ya mulia ya, pekerjaan yang mulia seperti itu ya, merawat orang. Saya salut benar sama kalian-kalian ini. Saya harap kalian itu bekerja itu dari hati. Jadi kalau kita ikhlas kerja itu bukan kita cuma dapat gaji doang, tapi kita dapat pahala juga, keberkahan gitu kan. Siapa tahu yang kalian rawat itu ya kita nggak tahu selanjutnya itu seperti mungkin dia akan ya nggak tahu kan anaknya mungkin kan dijodohkan ke kalian mungkin kan, diajak main ke rumahnya lah apalah karena kalian itu ikhlas. Ya seumuran apa mungkin? Ya kita kan nggak tahu kan jodohan siapa tuh ada cucu-cucunya. Kalau cucu jadi ya itulah sugoi cuman gitu loh. Saya juga sangat setuju ya sama Bang Yan tentang pekerjaan Kaigo ini. Memang pekerjaan yang bisa dibilang harus membutuhkan mereka yang bisa mengendalikan emosinya mereka ya, tidak membawa masalah di rumah, masalah di luar pekerjaan ke dalam pekerjaan, karena kan kita nggak mungkin memperlakukan lansia atau pasien itu seenaknya, nggak mungkin. Dan di situ yang anak-anak bisa menyembunyikan perasaan tersebut itu yang jago sih. Ya itu. Jadi misal kalian nggak tahu berantem sama pacarnya, misal ada masalah di rumah, terus pas kalian kerja kalian ngurus kakek nenek itu kalian pakai emosi, nanti kalian banting-banting orang kan nggak mungkin kan gitu. Jadi mungkin ada yang bisa atau membedakan emosi itu sugoi, menurut saya itu hebat bener tuh. Jadi orang-orang yang seperti itu susah. Menurut saya susah banget orang seperti itu. Bas, tangan semua. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama. Semoga sukses. Jadi mari kita tutup acara hari ini dengan ucapan Otsukare sama deshita.